Ya. Itulah melalui awal pendakian itu. Ada satu hal yang perlu kita rasakan juga dalam kita berjalan. Kalau kita jalan kok merasa terus ya. Biasanya enak jalannya datar terus ya. Apalagi setelah datar naik turun semakin nyaman bahwa kita tidak akan sampai banyak. Demikian kita sama menggapai namanya puncak kenikmatan Allah yang diberikan pada umat manusia, umat Muhammad wabil khusus ya, yaitu kenikmatan malam Lailatul Qadar. Nah, manakala kita nanti merasakan, oh kok jalannya atau rasanya cuma datar-datar aja ya, oh kok malah justru menurun ya, itu alamat. Wah, alamat kira-kira sampai puncak apa enggak, jalannya kok datar malah menurun. Tetapi ketika kita merasakan jalannya itu mendaki, beban itu terasa membebani punggung kita, itu maka insya Allah tanda-tanda bahwa insya Allah kita akan mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, ibaratnya demikian. Jadi mari kita tingkatkan aktivitas kita selama akhir-akhir Ramadan ini, untuk kita niatkan mencari Lailatul Qadar karena Allah semata. Ya. Temanya tentang memantaskan diri, tentang menggapai Lailatul Qadar ya. Bagaimana kita memantaskan diri? Ya, kita harus belajar dari Rasulullah dan para sahabat dalam mengharapkan mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau Rasulullah saja yang amalannya sudah baik, begitu, dosanya sudah diampuni, begitu, sudah diampuni dosa-dosanya, dan ada jaminan nanti masuk surga, itu masih sangat berharap mendapatkan malam Lailatul Qadar. Malam-malam begadang, ya, begadang iktikaf di masjid, begitu, berzikir, berdoa. Ya, apalagi kita manusia biasa yang tentu tempat banyak salah dan dosa. Harus kita sadari ini, kita tempat salah dan dosa. Maka kita harus lebih giat lagi harusnya untuk memohon ampunan kepada Allah untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar itu. Karena kalau kita tidak mendapatkan Lailatul Qadar, bisa jadi kebaikan-kebaikan kita itu saat ini sudah kalah dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Maka harapan kita adalah nanti kita mendapatkan Lailatul Qadar yang kebaikannya itu dilipat seperti beribadah selama 1000 bulan. Nah, bagaimana cara Rasulullah menyambut Lailatul Qadar? Perlu kita ketahui bahwa Rasulullah di 10 hari yang namanya iktikaf. Iktikaf ini ulama berbeda pendapat. Ada yang punya pendapat bahwa hanya dan juga Masjidil Aqsa. Tetapi ulama lain itu berpendapat dimanapun masjidnya, insya Allah bisa kita lakukan iktikaf, asalkan di masjid itu dilaksanakan berjamaah. Ya, dilakukan sholat berjamaah atau kan masjid jami begitu. Wabil khusus di tempat itu, di masjid itu dilaksanakan ibadah sholat Jumat. Itu lebih afdal lagi untuk kita lakukan ibadah iktikaf di situ. Waktunya adalah 10 hari terakhir. Dari salah satu riwayat dikatakan bahwa dulu Rasulullah itu sudah pernah
beriktikaf itu sejak awal-awal Ramadan. Ini dari Abu Sa'id Al-Khudri rahimahullah, beliau berkata, yang artinya Rasulullah SAW melakukan iktikaf pada 10 hari pertama di bulan Ramadan. Dan kami pun melakukan iktikaf bersama beliau. Lalu Jibril datang dan berkata, sesungguhnya apa yang Rasulullah, lalu Rasulullah menjawab, lalu Rasulullah SAW berkhutbah pada pagi harinya di hari ke-20 bulan Ramadan dan bersabda, barang siapa yang iktikaf bersama Nabi, maka kembalilah untuk melakukan iktikaf. Karena sesungguhnya aku telah diperlihatkan Lailatul Qadar dan aku sudah lupa. Lailatul Qadar akan terjadi pada 10 hari terakhir pada malam ganjilnya. Dan aku sudah bermimpi bahwa aku bersujud di atas tanah dan air. Dan saat itu atap terbuat dari pelepah daun kurma. Dan kami tidak lihat sesuatu pun di langit. Lalu tiba-tiba muncul awan dan kami pun dituruni hujan. Kemudian Rasulullah SAW sholat bersama kami sampai-sampai aku melihat bekas tanah dan air yang melekat di ujung hidung beliau. Sebagai bukti benarnya mimpi beliau. Pak Husnul jam 2 balik. Coba Pak Husnul. Oh, Ustaz Jibril. Sinyal udah Ketika awal-awal itu Rasulullah sudah beriktikaf sejak awal Ramadan. Tapi kemudian memberikan khotbah pada para sahabatnya di hari ke-20 ya. Itu yang kemarin sudah ikut iktikaf, hendaknya beriktikaf lagi di 10 hari terakhir. Maka ini yang menguatkan iktikaf itu dilaksanakan di 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Kemudian di riwayat yang lain dikatakan bahwa Lailatul Qadar itu akan datang pada malam ke-21. Malam-malam ganjil ya. Malam-malam ganjil. Malam 21. Atau malam 23. Ada juga malam 27. Nah, sekarang ini ada yang puasanya mulai hari Sabtu, ada yang puasanya hari Ahad. Jadi malam 21, malam 23 itu dihitung yang mana? Maka ya hendaknya nanti nggak begitu memperhatikan itu. Nggak usah kita ya niatkan, boleh niatkan benar yang mana begitu. Wallahu alam, kita tetap melaksanakan sesuai perintah Rasulullah beriktikaf di 10 hari terakhir itu. Walaupun malam genap pun kita beriktikaf. Apalagi malam ganjil. Ya, walaupun ada khilafiyah dalam penentuan masalah malam ini ya. Nah, ulama juga berbeda pendapat tentang malam ganjil ini. Karena bisa jadi Lailatul Qadar itu datang di malam-malam genap di 10 hari terakhir itu. Jadi malam ganjil itu tidak mutlak. Tapi bisa kita jadi patokan untuk lebih kita bersemangat lagi dalam melakukan iktikaf. Kemudian Aisyah bertanya pada Rasulullah ketika mendapati malam Lailatul Qadar. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, saya bertanya kepada Rasulullah SAW, apa pendapat engkau seandainya aku menemukan malam Lailatul Qadar? Maka doa apakah yang semestinya aku ucapkan pada malam itu? Rasulullah SAW menjawab, berdoalah dengan mengucapkan, ya Tuhanku, sesungguhnya engkau zat yang maha pengampun dan menyukai memberikan ampunan kepada hambanya. Maka ampunilah kesalahanku. Hadis riwayat Imam hadis, kecuali Imam Abu Dawud. Jadi kalau Arabnya Allahumma innaka afuun
tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi kita mohon ampun kepada Allah atas segala dosa-dosa kita selama ini untuk diampuni, karena hanya dengan ampunan Allah nanti insya Allah kita akan mendapatkan rahmat untuk dimasukkan dalam surganya. Di hadis yang lain dikatakan doa yang pantas untuk diucapkan adalah doa sapu jagat yang kita sebagai doa sapu jagat ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah aku kebaikan di dunia dan di akhirat, dan jauhkanlah aku dari siksa api neraka. Itu doa-doa yang dituntunkan oleh Rasulullah, walaupun doa-doa yang lain silahkan dipersilakan untuk dilantunkan di malam-malam iktikaf itu. Kemudian apa amaliyah-amaliyah yang kita lakukan dalam rangka menggapai Lailatul Qadar, yaitu selain iktikaf atau berdiam di masjid dalam rangka mendekatkan diri pada Allah, kita bisa melakukan aktivitas membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran itu sebuah aktivitas yang sangat mulia. Pahalanya dilipat gandakan, apalagi di bulan Ramadan, malam-malam bulan Ramadan. Al-Quran juga bisa mendatangkan pahala yang berlipat ganda. Apalagi bila disertai dengan meresapi arti dan maknanya. Sehingga kita lebih khusyuk dan lebih menjiwai dalam membaca Al-Quran. Kemudian amalan yang berikutnya adalah memperbanyak doa. Apa hajat-hajat kita bisa kita lantunkan di situ. Kita panjatkan kepada Allah di malam-malam menunggu Lailatul Qadar itu, apapun hajatnya kita sampaikan kepada Allah. Maka mudah-mudahan Allah akan mengabulkan atau mengganti dengan hal yang lebih baik. Kemudian yang berikutnya adalah amalan yang ketiga yang bisa dilaksanakan ketika menyambut Lailatul Qadar itulah dengan menunaikan sholat malam. Nah, sholat malam ini diyakini sebagai sebuah ibadah yang sudah cukup kuno ya, yang menjadi andalan para nabi dan rasul pendahulu ketika mereka membutuhkan atau berhajat kepada Allah, mereka melakukan amalan yang namanya sholat malam. Maka kita pun sebagai umat Nabi Muhammad di zaman akhir-akhir ini ya, tentunya kita juga meniru hal ini, melakukan sholat malam. Sholat ini bisa dilaksanakan setelah sholat tarawih. Jadi sholat tarawih itu umumnya dilaksanakan ba'da isya ya, ba'da isya. Nah setelah itu selesai nanti malam bisa dilanjutkan dengan sholat malam yang mulai. Kemudian yang keempat adalah dengan atau yang kelima ya, ketika membaca Quran, memperbanyak doa, menunaikan sholat malam, memperbanyak taubat, istighfar. Doanya tadi yang diajarkan Rasulullah juga mengajarkan kita untuk banyak istighfar dengan memuji Allah. Ya Allah, Engkau zat yang maha pengampun, yang sangat suka memberikan ampunan, maka ampunilah aku. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemudian hal-hal yang sekiranya bisa mengganggu aktivitas kekhusyukan iktikaf, hendaknya kita hindari. Walaupun secara hukum iktikaf itu hukumnya adalah sunat muakkad. Sunat muakkad. Ada yang bertanya, bagaimana kalau 10 hari terakhir itu saya masih ada tugas, kewajiban kuliah, kewajiban mengajar dan sebagainya. Nah, tadi sebagaimana hukum awalnya sholat iktikaf itu adalah sunat muakkad, maka hendaknya tidak mengalahkan kewajiban-kewajiban yang harus kita tunaikan. Ya, seandainya kewajiban itu bisa kita tunda atau bisa kita limpahkan dari orang lain,
ya ada baiknya kita melakukan iktikaf. Tetapi ketika kewajiban itu tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain, harus kita tunaikan sendiri, maka menunaikan kewajiban lebih baik daripada menunaikan sunnah. Itu hukumnya. Ya. Kemudian yang terakhir, hal-hal yang bisa mengganggu kekhusyukan iktikaf hendaknya kita selesaikan sebelum hari iktikaf itu, 10 hari terakhir. Kalau menurut catatan sekitar tanggal 20 atau 21 ya. 20 atau 21 April. Nah, kalau kita punya hajat, ya bisa selesaikan di sebelum 10 hari terakhir itu. Misalnya akan membelikan makanan atau baju untuk anak-anaknya, ya belikan sekarang juga. Nanti 10 hari terakhir sudah tidak memikirkan bagaimana membelikan baju anak-anaknya atau makanan bagi anak-anaknya. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau nanti ada hal yang bisa kita diskusikan, bisa kita diskusikan lebih lanjut. Sekian, ada kurangnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir Ustaz Pris ya, atas taujihnya terkait dengan memantaskan diri menggapai Lailatul Qadar. Mungkin dari Ustaz-Ustadzah ada yang ingin bertanya, bisa langsung live on. Ada atau cukup Ustaz-Ustadzah semuanya? Sudah jelas mungkin ya, karena sudah dilaksanakan berulang kali ya. Jadi sudah cukup jelas. Berarti senang ya juga kalau jadi murid dulu ketika pulang gasik juga senang. Ya. Oh, insya Allah sudah cukup jelas ya. Mungkin bisa sedikit kami simpulkan dari apa yang sudah dipaparkan Ustaz Pris tadi. Yang pertama adalah untuk memantaskan diri itu kita harus menyadari bahwa kita itu adalah tempat salah dan lupa, gitu. Sehingga tempat salah dan dosa, gitu, atau banyak dosa yang kita lakukan sehingga bisa memotivasi kita untuk meningkatkan ibadah kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah bagaimana caranya ya, kiat-kiatnya agar kita bisa menggapai Lailatul Qadar. Yang pertama, kita beriktikaf atau berdiam diri di masjid ya. Yang kedua, membaca Al-Qur'an, tidak sekedar membaca tapi diusahakan ya dengan tartil, kemudian juga dengan lebih khusyuk gitu ya, dan juga lebih menjiwai dan memaknai. Lebih baik lagi kalau bisa memahami arti dan tafsirnya. Yang ketiga adalah memperbanyak untuk doa ya, doa apapun yang ingin kita panjatkan, doa apapun yang ingin kita mohonkan kepada Allah, maka panjatkanlah ya doa-doa itu. Kemudian yang keempat adalah menunaikan sholat malam. Yang kelima adalah memperbanyak taubat dan istighfar. Ya, karena di bulan Ramadan ini adalah rahmat Allah yang dilimpahkan pada kita semuanya, dan juga pintu-pintu ampunan ya Allah buka untuk kita semuanya. Itu intisari yang kedua. Intisari yang ketiga adalah bahwa kita harus mengantisipasi ya gangguan-gangguan yang mungkin terjadi dari aktivitas iktikaf yang ingin kita lakukan ya, yaitu untuk menyelesaikan hajat-hajat kita ya. Mungkin ya ada yang ingin membelikan baju baru untuk anak-anak, menyiapkan kue lebaran, atau tugas-tugas kuliah, tugas-tugas sekolah, itu sebaiknya diselesaikan terlebih dahulu sebelum 10 hari yang terakhir. Mungkin sedikit itu yang bisa kami rangkum dari paparan disampaikan oleh Ustadz Pris Komar tadi. Jazakumullah khairan katsiran kepada semua Ustadz-Ustadzah yang sudah meluangkan waktu ya sampai jam 1 ini pulang gasik ya, alhamdulillah. Dan semoga Allah memberkahi acara kita pada hari ini. Mari kita tutup bersama dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin kepada ustaz-ustazah semuanya jika banyak salah dalam menyampaikan, ada hal yang kurang berkenan di hati ustaz-ustazah semuanya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf untuk mengisi presensi ya yang sudah kami kirim. Gitu, Ustaz Ibu. Terima kasih. Terus ini anu. Cek mlebu ae wis rampung. Link nanti kami kirim ke kepala sekolah, ya. Sensinya mana ya? Semuanya. Terima kasih.